Main dia kata sok, pandai dia kata. Pertemuan kita hari ini adalah membicarakan menyangkut rencana yang sejak 2016 diupayakan untuk pemekaran Desa Burukagu menjadi Desa Kaduloda dan Maguate, dan Burukagu sebagai desa induk. Perlu kami sampaikan kepada kedua Bapak Dewan, upaya ini sudah dari 2016. Data sudah masuk ke DPMD. Tapi realisasinya sampai sekarang belum ada. Nah, atas dasar itu maka pada tahun yang lalu juga kami ada pertemuan baik untuk calon desa Maguate dengan Kaduloda di sini. Menindaklanjuti itu supaya Bapak Ibu ikuti juga ini. Nah, ini selain kita upayakan yang lalu, ketiga Bapak Dewan ini berinisiatif membantu kita. Nah, jadi indah dingi topolo kaiking mereka. Kalau begitu perlu lihat kembali data supaya kami tetap perjuangkan ini dan kita Bapak Dewan menyambut upaya Anda supaya bisa apa harapan kita dapat terrealisasi atau bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini Bapak buka dengan dan ya Lodo, karena data tahun kemarin itu tidak ada. Saya tidak sempat tanda tangani karena persoalan di sini waktu itu kita sepakat supaya panitia dibentuk ulang, kemudian segala persyaratannya supaya dilengkapi. Kami komunikasi dengan Bapak Desa terkait dengan kehadiran, jadi kita duduk bersama-sama pada hari ini terkait dengan pemekaran. Sesuai dengan draft yang kami peroleh bahwa Desa Burukagu menjadi desa urutan kedua pada saat pemasukan proposal pada tanggal 9 Februari tahun 2016 oleh kepala desa yang sekarang. Sehingga hal ini yang perlu ditindaklanjuti, ada yang namanya memperbarui. Wadah kepala desa kola gak kalau bilang di tipe urusok ini dan urusok ya. Tapi masih syukur kepala desa masih punya hati. Gak kata rasa dia baik jangan aparatin. Kata rasa dia baik jangan pembangunan bagaimana yang sampai kepada wilayah ini ulum. Kalau kena kepala desa yang nakal dan urusok ini jujur saja. Seperti kami syukur dia ketemu kepala desa begini. Dia relakan itu dana yang 30% ketika banat tadi kowe masa percobaan 6 bulan atau 1 tahun nane desa Kaduloda malam bagi bayar di aparat olim. Kalau kena kepala desa yang lain memang kena kepala desa ini menepa gak kaluan pemanepa guna pasti dan ada urus kene jujur kan bicara. Salam. Pertama-tama terima kasih kita dapat berkumpul hari ini. Selamat tahun baru Cina oleh yang merayakan hari ini. Kita libur hari ini karena hari raya Imlek. Lalu di tengah-tengah hari libur hari ini kita dapat berkumpul di sini. Pertama-tama terima kasih lewat pemilu yang lalu atas dukungan Bapak Ibu
baik APD langsung sama, baik asal APD, baik APD, karena semua itu berkat, karena orang asal APD yang buat suara, mendau suami, nah, orang mendau suami yang menang, jadi tidak selamanya orang yang tidak pilih kita itu oleh karena Yudas pun juga itu kawan, dia bagian dari cerita yang dibangun oleh Alkitab. Jadi kita itu butuh juga dari 12 itu waktu Yudas, Wai ngagar-ngagar deh. Nah, jadi semua itu harus ada dalam hidup sehingga karena lengkap ini tolek. Makanya Alkitab bilang mengucap syukurlah senantiasa karena dalam segala hal semua itu diciptakan untuk hari depan yang lebih baik. Yang pertama kita memang saya dari awal bilang utupo kewenana kepala desa 2. Nah, kunci pemekaran itu harus ada persetujuan dari kepala desa. Jadi bersyukur Peminera kepala desa ikut hadir, bahkan menjadi penggerak untuk pertemuan hari ini. Lalu jauh sebelumnya sudah ada proposal yang masuk sehingga dari draft yang ada itu Rara ini sudah ada 2 calon mekar. Tapi kenapa kita bertemu lagi hari ini? Karena aturan terbaru, ada syarat-syarat terbaru sehingga pemerintah daerah mengeluarkan aturan. Semua proposal yang sudah masuk harus diperbaharui sesuai dengan data terkini. Jadi salah satu data yang harus masuk dokumentasi pertemuan rapat pemekaran desa. Jadi ini hari ini harus berfoto ini, karena foto yang kita masukkan hari ini dilampirkan. Kalau begitu satu orang foto dulu, sehingga salah satu hasil foto ini nanti dia masuk ke proposal. Ya awalnya dalam foto itu harus wai kepala desa induk. Kenapa wai? Ada satu surat yang sangat penting yaitu persetujuan pemotongan APBDes 30% yang ditandatangani oleh kepala desa induk di atas meterai 6.000. APBDes 30% itu nyawi pembayar wawi aparat desa, penjabat desa mekar itu. Jadi riti dan di induk yang dialihkan ke desa mekar untuk membiayai sampai ada kepala desa yang definitif. Jadi ini bulan konaba 30% uang induk dimasukkan ke sini. Nah, ini yang dibutuhkan pengorbanan. Bisa ibu dusun harus rela sudah dipotong berapa persen dari gajinya untuk memenuhi aparat di sini. Biaya kehidupan penjabat maupun aparat desa bayangan. Jadi, perlu ini hari dibuat pertemuan, dokumentasi, daftar hadir, kasih jalan hari ini. Jadi, judul daftar hadirnya Rapat Kesepakatan Pemekaran Desa Burukau menjadi desa apa ini? Kadloda. Nah, semua yang hadir tantangan lalu sambil itu pekuana kartu keluarga syarat minimal 200 KK. Jadi pekuan harus dilampirkan dalam proposal nanti. Ini akan data terkini kayaknya. Lalu KTP-nya juga dilampirkan masyarakat yang mekar ini, fotokopinya. Lalu yang sangat penting juga peta wilayah desa. Lalu ditandatangani di atas meterai 6.000 oleh kepala desa perbatasan maupun kepala desa induk. Nenek berbatasan dengan desa mana saja? Milate. Surat berita acara persetujuan batas wilayah. Yang saya yang bertanda tangan di bawah ini namanya kepala desa induk sebagai pihak pertama. Pihak kedua naik kepala desa Milate menyetujui batas wilayah yang tertera dalam peta pemekaran ini. Harus tanda tangan. Gede dong, ge. Utara berbatas dengan siapa? Noh sama Lebage. Timur Barat Indeki, nenek dusun ini Burukau. Berarti berita acara yang ditandatangani oleh kepala desa Burukau. Jadi pira pembatas dengan menia
5? Ah, 1, 2, Milati tidak. Milati. Bata deng induk. Mata kapore, noha, webag. Dengan induk. Ini berita acara Ibrahim yang ditandatangani di Metre 6.000. Nei romo surta berita acara persetujuan pemakaian update 30% ke desa Mekar di atas Metre 6.000. Nei romo surta persetujuan kepala desa induk untuk memekarkan desa ini di atas Metre 6.000 romo. Jadi nyawe nena kalau dari awal utuh pokewena kepala desa. Sedangkan di desa na pemilih dona na masyarakat kepala desa na kakodona lalu ketika data masuk menjadi alasan dia tidak mekar. Jadi bersyukur hari ini kepala desa bisa lalu lewat ibu dusun bisa mana korban di gula na kopi na batinil atau papua di gula kopi. Tidak toh? Nah, kalau begitu nyaki do kebantu mili binane mulai sore caki pekuan di kartu keluarga. Walaupun itu data wae di bara ibu dusun apa langsung harus dilengkapi dalam berkas itu. Jadi gambar peta yang jelas. Pak kurang koka kami dari 200 dekati lagi dusun lain sehingga garis batas pemekaran nanti kakolena umat naata. Karena ini tidak bisa ditipu. Nanti dipakai foto satelit. Nanti ada tim survei yang turun. Jadi dia pakai foto satelit, dia cocokkan. Lalu yang sangat cepat yang dibutuhkan itu proposal yang diperbaharui nih. Yang dilengkapi dengan tanda tangan daftar hadir persetujuan pemekaran, rapat hari ini, rapat pemekaran lalu terdiri dari rencana pemekaran di tahun 2021. Kami di lembaga DPR bersama pemerintah telah membahas anggaran untuk sosialisasi dan tahapan-tahapan selanjutnya itu senilai 166.428.000. Ini supaya menjadi satu keyakinan bagi desa, bagi wilayah yang mau memekarkan diri dan desa induk. Jadi ini dari sisi kesiapan pemerintah, kesiapan lembaga untuk mendukung ini kita sudah siap. Di tahun yang kedua karena masalah waktu. Tapi kalau dalam susunan dengan penganggaran, justru yang menjadi penganggaran pertama adalah berkaitan dengan pemekaran desa. Nanti pilkadanya ada di urut-urutan terakhir gitu. Nah, gitu. Ya, tapi yang kita dahulukan ini adalah berkaitan dengan pilkades. Nah, untuk pilkades 2021 ini kita kan ada syarat bahwa pelaksanaan itu di bulan Maret. Nah, gitu. Bulan Maret. Adapun nanti dia tertunda karena situasi dan kondisi dan juga persiapan-persiapan dilakukan oleh pemerintah. Nah, dalam ini oleh pemerintah, yaitu mungkin berjalan karena adanya hal-hal yang mungkin di luar dari kemampuan kita mendeteksi yang menjadi kendala tadi. Tetapi intinya bahwa di Maret itu kita sudah rencanakan pilkades. Gitu. Kalaupun dia molor dia akan sampai di April. Begitu. Memang waktunya mepet ini. Dan luangkan waktu. Nah, akan tetapi pemain Jakarta berani dia tak sepakat. Tapi karena bukti harus punya, yaitu kantor dusun paling benar nggak kayak ini. Ada pun papa nak mama, kita tidak punya mama, oh no, tidak pernah berani, tidak berani lagi mami tak tinggi. Hanya benar bagi setuju apa pada mereka karena benar berat. Main dia kata blok, pandai ni kata.
silakan. Jadi saya minta maaf kepada saya ingin meluruskan lagi coba nanti kantornya kenapa saya utamakan itu karena pertama itu menurut saya tidak perlu dirahasiakan lagi. Ada pun itu tentunya nama paham pasal-pasal kita rahasia apa ini kalau menurut saya tidak perlu lagi kita rahasiakan karena ini untuk kepentingan umum kan. Makanya terus sampai titik itu di tengah masyarakat. Itu harapan saya juga kalau bisa beberapa waktu di itu kalau bisa supaya secepatnya ini negara. Itu maksud saya yang sebenarnya. Dan saya sangat bersyukur sekali kehadiran Bapak bertiga ini sebagai wakil rakyat karena ini adalah aspirasi kami. Makanya menurut saya tidak diundang, apalagi diundang, saya rasa itu Bapak mereka perlu untuk hadir untuk mendukung kami sebagai masyarakat yang punya aspirasi demi kemajuan wilayah yang kami cintai ini. Itu menurut saya. Tetapi sudah namanya kalau tidak salah menurutnya penting saya banyak maaf karena saya adalah manusia yang punya kelemahan banyak dari sisi pengetahuan maupun dari pernyataan saya. Saya kembali. Jadi menyambunglah ketika mana berani berbicara tak aki anggaran nane itu betan desa kerelaan betul. Jadi yang nggak pemama, rai nggak perjanjian bagayo atau desa pertama, benar kok dihindari karena ini dia nanti bersifat politik tidak mungkin penuh. Kalau begitu carilah lokasi yang ditandatangani di atas meterai 6.000 karena sejak saudara serahkan hari itu dia menjadi aset negara dan tak kita terima karena kita sedang berjuang untuk nekar karena kupeding tidak mampu beda mau jadi itu mungkin yang perlu dipikirkan. Saya boleh tanggapi Bapak? Ya artinya ya, terima kasih juga karena saya juga dengar langsung Bapak juga lihat sendiri ketika tadi Bapak Yati juga langsung ini Bapak ini jujur Bapak ya kalau pertama kali terjadinya pembentukan penggagas yang lalu untuk rencana meter saya sama sekali tidak terlibat. Dan sama sekali saya tidak tahu itu rencana. Lalu tiba-tiba informasi bilang seperti yang tadi Bapak juga dengar bahwa ini Bapak sementara ada saat ini tidak ada. Makanya saya bilang itu rahasia kita sebentar itu supaya kita bisa hubungi. Maksud saya begitu. Bukan saya menolak segala, saya ingin maju Bapak. Saya sungguh ingin maju. Tapi kalau seperti ini sekarang desak saya, memang saya tidak bisa. Itu tadi maka saya bilang, toko-toko besar pulang, toko-toko kecil tinggal. Tidak salah, toh Bapak? Ya. Tidak salah. Jadi kalau saya langsung sikap, sementara dia tidak ada, saya dengan dia yang terjadi apa-apa. Itu intinya. Masalah iya ya, pasti iya. Kan dia yang mengaku. Bukan saya yang mengaku, saya bilang apalagi saya tidak tahu. Dan saya tidak dilibatkan. Gagasan mereka sakit. Justru itu saya marah, sama Bapak Yuli pun saya marah. Kenapa kamu dilibatkan saya? Ini orang ini punya saya. Kalau saya berhenti terbang, saya belum tahu. Kenyataan sekarang, dia kan ada saya.